pertama tentang siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus ideal termodinamika yang reversibel. Reversibel artinya proses yang dibalik tanpa ada kehilangan atau kerugian pada setiap langkah proses. Maksudnya ialah sistem ataupun lingkungan sekitar akan kembali pada posisi awal pada akhir proses. Siklus Carnot hanya merupakan siklus teoretik saja, yang memiliki dua reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah, seperti pada gambar. Siklus Carnot terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Untuk pemahaman yang lebih jelas, lihat pada diagram siklus Carnot berikut, di mana siklus dimulai dari A ke B, ke C, ke D, dan kembali ke A, begitu seterusnya. Proses A ke B adalah proses pemuaian isotermal pada suhu T1. Kemudian pada proses ini, sistem akan menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi dan melakukan usaha sebesar WAB. Selanjutnya proses B ke C dinamakan proses pemuaian adiabatik. Tidak ada perpindahan atau perubahan kalor. Selama proses ini berlangsung, suhu sistem turun menjadi T2 sambil melakukan usaha sebesar WBC. Proses C ke D yaitu proses pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini sistem menerima usaha sebesar WCD dan melepaskan kalor Q2 ke reservoir dengan suhu rendah T2. Yang terakhir proses D ke A, proses pemampatan adiabatik, yaitu kembali tidak terjadi perubahan kalor. Selama proses ini, suhu sistem akan naik kembali dari T2 menjadi T1 akibat penerimaan usaha WDA. Begitu seterusnya, nilai yang dinamakan siklus Carnot. Sehingga didapat kesimpulan bahwa pada proses isotermal pertama terjadi pada temperatur tinggi, Z mengalami ekspansi dan menyerap kalor. Pada proses isotermal kedua terjadi pada temperatur yang lebih rendah, Z mengalami kompresi dan melepas kalor. Untuk adiabatik pertama, Z mengalami ekspansi dan proses adiabatik kedua Z mengalami kompresi. Mesin yang menggunakan siklus Carnot, yaitu mesin ideal yang punya efisiensi maksimum. Mesin ini adalah alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik, contohnya seperti pada mesin sepeda motor ataupun mesin mobil. Pada beberapa penelusuran dikatakan bahwa mesin Carnot sama dengan mesin kalor. Apakah keduanya sama ataupun ada perbedaan? Penjelasannya ialah keduanya berbeda. Yang dikatakan mesin kalor ialah mesin yang sebenarnya, yaitu mesin yang digunakan dalam kehidupan nyata. Sedangkan mesin Carnot, ia merupakan mesin ideal yang hanya ada di dalam teorinya saja. Untuk efisiensi mesin Carnot ada dua poin penting. Yang pertama ialah efisiensi mesin Carnot reversibel yang beroperasi antara dua reservoir akan memiliki efisiensi yang sama. Untuk mesin Carnot yang irreversibel, efisiensinya lebih kecil dibanding mesin Carnot yang reversibel. Untuk rumus efisiensi mesin Carnot ialah efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 kali 100%, atau bisa juga efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1 kali 100%. Baik, yaitu selanjutnya tentang mesin pendingin. Mesin pendingin atau refrigerator pada dasarnya merupakan proses penyerapan kalor dari ruangan yang bertemperatur tinggi dan memindahkan kalor tersebut ke medium tertentu yang bertemperatur lebih rendah, sehingga suhu temperatur dipertahankan di bawah temperatur lingkungannya. Prinsip dasar kerjanya ialah didefinisikan sebagai merelokasi atau memindahkan panas. Contohnya seperti pada AC, prinsip kerjanya ialah mendinginkan udara di dalam suatu ruangan dengan memindahkan suhu panas dari ruangan indoor ke udara ruangan outdoor. Karena proses penyerapan dan pemindahan kalor harus dilakukan secara terus-menerus, siklus ini haruslah tertutup dan dapat beroperasi secara kontinu. Ada 4 komponen utama pada mesin pendingin. Yang pertama ada evaporator.
atau disebut juga penukar kalor, yaitu sebagai media pemindahan kalor melalui permukaan agar refrigeran cair menguap dan menyerap panas dari suatu ruangan. Yang kedua ada kompresor, yaitu komponen penting untuk menaikkan tekanan dan temperatur dari yang rendah menjadi tinggi. Yang ketiga ada kondenser, yaitu alat penukar kalor di mana refrigeran melepas atau membuang kalor ke media pendingin seperti udara dan air. Yang keempat ada ekspansi, yaitu alat pengontrol refrigeran pada fase cair dari kondensor yang akan diuapkan di evaporator. Mesin pendingin ada yang bersistem refrigerasi mekanik dan ada yang non-mekanik. Untuk yang sistem refrigerasi mekanik, dia memerlukan mesin-mesin penggerak atau alat mekanik lain dalam menjalankan siklusnya. Kalau untuk sistem mekanik, sebaliknya. Contoh dari refrigerasi mekanik ialah siklus absorpsi, sistem jet magnetik, dan heat bead. Untuk contoh yang non-mekanik ialah sistem kompresi uap, refrigerasi siklus udara, dan siklus Stirling.